Upaya mencari tahu identitas korban dan pemicu korban ditembak aparat Malaysia terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI dan Kementerian Luar Negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyatakan pihaknya telah meminta pihak KBRI dan Atase Kepolisian di Malaysia untuk memperjelas masalah penembakan 5 pekerja migran tersebut. Terkait proses hukum, pemerintah juga telah menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi 4 pekerja yang ditembak petugas maritim Malaysia. Meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi. Kepolisian Malaysia telah memberikan keterangannya atas peristiwa yang terjadi di Tanjung Ru yang mengakibatkan tewasnya 1 warga negara Indonesia. Kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang diletuskan untuk membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka sempat bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Wakil Menteri P2MI Christian Aryani menyatakan peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia. Akibat penembakan ini, 1 pekerja migran Indonesia tewas, 1 lainnya dalam kondisi kritis, sedangkan 3 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. KBRI Kuala Lumpur masih mendalami identitas WNI korban penembakan oleh petugas maritim Malaysia. Sedangkan akses ke konsuleran untuk menjenguk 4 korban luka baru diberikan pada Rabu besok. Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Jujan Nugraha menyatakan KBRI masih mendalami dan memverifikasi identitas korban. Kemlu juga menjelaskan 5 pekerja migran Indonesia itu ditembak petugas patroli maritim Malaysia saat akan pulang ke Indonesia. Sementara itu, hingga kini nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Indonesia juga belum mendapat balasan dari pemerintah Malaysia. Jujan Nugraha menyatakan belum ada respon resmi, tapi komunikasi informal dengan polisi Malaysia sudah terjalin. Aparat patroli maritim Malaysia diduga menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di Tanjung Ru, Selangor pada Jumat 24 Januari 2025 pada pukul 3 pagi. Akibat penembakan yang belum diketahui pemicunya ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 orang lainnya terluka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah Indonesia mendesak investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik untuk memproses dan mendalami identitas WNI korban penembakan oleh petugas maritim Malaysia. Lalu bagaimana saat ini penanganannya dan bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala. Mas Menteri, selamat pagi. Terima kasih secara eksklusif hadir di Sapa Indonesia pagi ini untuk berdialog bersama kita. Terima kasih. Dan juga Direktur Migrant Care Wahyu Susilo. Mas Wahyu, terima kasih Selamat pagi. sudah hadir di sini. Dan melalui sambungan Zoom, anggota Komisi 9 DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi. Pak Kahfi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya pertama ke Mas Wamen. Mas Wamen, tensinya tegang nih kayaknya Indonesia-Malaysia dan
karena kasus penembakan yang terjadi. Dari pemerintah sendiri terkait dengan kronologisnya seperti apa yang masyarakat ingin tahu? Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI dan teman-teman di Kemenlu. Sudah disampaikan bahwa kejadian ini peristiwanya itu pada 03 dini hari waktu setempat, kemudian ditemukannya itu pukul 9 pagi waktu setempat. Dan memang informasi sejauh ini adalah informasi masih sepihak dari PDRM, polisi di Raja Malaysia. Kemarin kita sudah lihat berulang kali konferensi pers mereka. Dan sampai pagi ini update-nya bahwa teman-teman KBRI alhamdulillah sudah dapat sinyal untuk dapat kuasa kekonseleran untuk bertemu dengan korban yang selamat kurang lebih besok. Oke, berarti sudah dapat Rabu. Itu ya? Sudah ada dapat update terbarunya. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Apakah memang akan menjenguk atau gimana, Mas Wamen? Tentu pasti kita akan menjenguk, berdialog dengan WNI kita yang ada di Malaysia itu, yang 4 orang itu. Kita paling tidak akan mendalami kronologis versi mereka dan termasuk bagaimana situasi awal sampai akhirnya. Terjadi penembakan itu ya? Betul. Mas Wamen, ada perbedaan versi sebenarnya antara Indonesia dan juga Malaysia. Dari Malaysia mengatakan bahwa ini ada perlawanan. Dari Indonesia sendiri seperti apa versinya? Kita sepenuhnya menunggu hasil dari kunjungan besok. Konselor besok ya? Ya, konseleran besok dengan teman-teman dari KBRI. Ya. Saya lihat juga atase kepolisian kita di Malaysia cukup sigap melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat. Dan ya mudah-mudahan besok itu pastinya kita sudah bisa dapat apa yang versi dari WNI kita. Oke, apa langkah-langkah ke depannya? Dalam arti bahwa ada korban kritis dan juga korban meninggal. Yang pertama tadi yang sudah meninggal itu alhamdulillah proses otopsinya sudah selesai dan pihak KBRI sedang menyiapkan proses pemulangan. Kita sudah menyiapkan segala dokumen segala macam dan dapat update dari teman-teman KBRI bahwa yang meninggal itu berasal dari Riau. Ya. Kami juga sudah kontak BP3MI untuk standby berkoordinasi dengan keluarga sampai kepada proses pemakamannya. Oke. Langkah hukum apakah juga akan diberikan kepada para korban dan keluarga? Tentu. Ya. Langkah oleh pemerintah sudah mengirimkan nota diplomatik. Ya. Kita meminta diusut secara tuntas, secara transparan agar kita mendapat perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia yang ada di sana. Berarti Mas Menteri mau bilang Indonesia berada di belakang para korban ini ya untuk memberikan perlindungan hukum. Tentu. Saya ke Mas Wahyu Mayangker. Mas Wahyu, extrajudicial killing kah? Kalau kita bisa bilang kategori dalam kasus ini? Iya, karena dalam perspektif hak asasi manusia, warga negara Indonesia yang menjadi korban itu nggak bawa senjata. Ya. Kemudian dimanapun pembunuhan tanpa proses hukum itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Harusnya kalaupun ya dia melanggar hukum, dia digiring dulu kemudian diproses secara hukum gitu. Jadi, nah inilah yang tentu ya. Dengan kilah mereka bahwa ini melawan, mereka melawan pun tidak dengan senjata seperti itu. Jadi tidak equal dan penggunaan senjata itu sebenarnya harus sangat selektif dalam konteks kriminalitas. Mas Wahyu, Anda bilang tidak menggunakan senjata, berarti Mayangker sendiri sudah tahu seperti apa kronologisnya, berarti tidak ada perlawanan? Iya, saya kira melawan pun kan dengan seadanya mereka gitu. Banyak kasus ya. Ini bukan sekali kasus seperti ini ya. Banyak kasus di mana perlawanan itu dilakukan misalnya dengan memukul atau memukul atau pokoknya menolak dia ditangkap seperti itu. Tetapi ini kan tidak seimbang gitu ya dengan dia menggunakan senjata, apalagi senjata api, senjata pembunuh. Gitu. Anda mau bilang bahwa ini brutal dan berlebihan? Ya, saya kira ini dalam perspektif hak asasi manusia,
definisinya adalah extrajudicial killing. Nah, soal brutalitas, soal apa tentu kita juga tunggu hasil investigasi seperti itu. Gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depan, Pak? Ini terkait dengan ada extrajudicial killing. Iya, ini bukan kasus yang pertama ya. Kalau kami melakukan investigasi, nah ini beberapa kasus yang ada 75 atau 76 kasus penembakan dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia. Sejak tahun 2005 sampai 2025. Nah ini terus berlangsung, berurut hampir setiap tahun. Nah pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Karena ini berlangsung setiap tahun, pemerintah Indonesia menyelesaikan hanya secara business as usual. Dari semua kasus ini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Sehingga mereka juga merasa bahwa ini nggak ada respon serius dari pemerintah Indonesia. Sehingga kita lakukan aja seperti itu. Apalagi di Malaysia ada stigma negatif terhadap pekerja migran Indonesia. Mereka dikatakan indon, mereka dikatakan pelaku jenayah, seperti itu. Jadi memang harus ada respon keras dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri ini. Bukan hanya mengakhiri yang 5 kasus ini saja, tetapi juga pada kasus-kasus 20 tahun yang lalu yang sampai sekarang nggak tertuntaskan. Seperti itu. Mas Wamen, saya ke Mas Wamen. Business as usual kalau kata migrant care. Perlindungan masih belum optimal. Tanggapan seperti apa? Itulah yang menjadi konsen dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat kami semua kemarin dikumpulin. Dan secara khusus di kementerian kami pun sedang berupaya maksimal untuk kita tahu di Prolegnas Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 kita sudah minta untuk direvisi. Itu bagian dari upaya maksimal yang akan kita lakukan terhadap total proteksi seluruh warga negara kita, pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Oke, berarti Pak Presiden sudah tahu terkait kasus ini, Mas? Saya kira pejabat yang mendampingi karena Pak Karding, Pak Menteri kami turut hadir di Malaysia, saya kira sudah terdeliver ke beliau. Oke. Saya ke Mas Kavi. Mas Kavi, selamat pagi. Ini Pagi, Pak. Dialog yang seru antara Mas Wamen yang sudah memberikan pernyataan terkait dengan kronologis tersebut. Pak Kavi, DPR sampai kemarin itu terus memberikan pernyataan mengecam. Apa yang akan dilakukan DPR ke depan? Jadi yang pertama ya, penembakan ini tentu kita sangat sayangkan. Ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap asasi manusia dan kehidupan seseorang. Dalam pandangan saya, apapun status mereka, apakah tenaga legal atau non prosedural, penembakan ini tentu tidak bisa kita terima begitu saja. Kita dorong pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi dan kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi secara menyeluruh sehingga kasus-kasus ini bisa tertangani dengan baik. Kita tahu bahwa PMI ini kan sudah lama kita kenal sebagai penyumbang dan bahkan menjadi pahlawan devisa yang berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. PMI ini tidak hanya sekedar menjadi membantu mengurangi pengangguran dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa bagi perekonomian Indonesia. Kalau kita melihat data yang ada, tren positif kontribusi devisa PMI ini sangat luar biasa. Tahun 2023 saja sekitar 227 triliun loh devisa mereka. Kemudian 2024 meningkat menjadi 231. Kemudian 2025 kita targetkan 230 triliun, 230 triliun. Ini sangat luar biasa. Tetapi di tengah kontribusi mereka yang begitu besar, ternyata setiap saat keselamatan mereka masih terancam dengan berbagai macam tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk
migrasi legal yang masih terjadi sampai hari ini. Menarik tadi disampaikan oleh teman dari pengamat PMI ini, bahwa sampai hari ini sudah terjadi kasus penembakan. Ada 75 penembakan yang terjadi selama ini. Nah, olehnya itu kami di Komisi 9 akan memantau dan mengawal terus kasus ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik, dan tentu harapan kita kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Oke. Tetapi kalau saya ingin melihat begini, Mas, sebenarnya pertanyaan kita sih, kenapa sih kasus-kasus begini kok nggak bisa berhenti? Ya. Tentu kita juga harus melakukan evaluasi dalam negeri. Yang pertama bahwa edukasi dan sosialisasi kepada PMI itu menjadi sangat penting sebelum mereka berangkat ke Malaysia atau ke negara-negara tujuan. Kenapa? Karena banyak di antara mereka berangkat itu tidak melalui prosedur yang resmi, tanpa dokumen yang lengkap, dan cenderung mereka berangkat dengan istilah tenaga ilegal. Dan ternyata Malaysia itu yang paling banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia mereka, skill mereka, keterampilan mereka. 70% PMI yang ada di Malaysia itu berpendidikan dasar ke bawah. Bahkan ada yang sama sekali nggak tahu baca tulis. Mereka buta huruf. Nah, inilah yang perlu kita edukasi, bahwa mereka berangkat itu betul-betul resmi sehingga dapat terpantau oleh PMI. Karena kan PMI juga kesulitan memantau tenaga PMI yang ada di Malaysia, khususnya mereka yang berangkat dengan cara-cara yang non prosedural. Itu yang menyulitkan pemantauan di sana. Oke, saya ke Mas Momen. Mas Momen, ini tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Kavi dan juga Mas Wahyu bahwa ada sejumlah kejadian terjadi terkait dengan penembakan ini. Tapi dari pemerintah sendiri bagaimana pada artinya mengoptimalkan, tidak memberikan rasa aman kepada calon-calon PMI, terutama para pekerja migran Indonesia pada akhirnya mau bekerja tetapi dengan jaminan mendapatkan rasa aman? Satu hal yang menjadi catatan bahwa jalur Malaysia ini adalah salah satu jalur tua yang seringkali digunakan oleh para PMI-PMI yang non prosedural, yang diorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi catatan kemarin hasil rilis kami bahwa 5 orang ini diduga adalah PMI-PMI yang non prosedural. Sementara Malaysia sendiri jalur proseduralnya itu sangat terbuka, hampir di setiap balai-balai penempatan kami itu terbuka luas untuk rekrutmennya. Termasuk di kampungnya Mas Mario sendiri saya kira. Nusa Tenggara Timur ya. Tapi ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan seumpamanya proses-proses yang dianggap lama oleh para calon pekerja migran kita, sehingga ada oknum yang bermain itu ya. Sehingga menempuhlah jalur-jalur yang non prosedural tadi itu. Setiap hari juga balai-balai kami itu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan Bakamla, dengan kepolisian. Itu alhamdulillah mampu mencegah pengiriman dari PMI-PMI yang non prosedural tadi itu. Oke. Mas Wahyu, ini melihat non prosedural masih menjadi sebenarnya ketertarikan bagi para PMI ini karena dianggap lebih mudah, tidak melalui jalur yang resmi. Nah, bagaimana sebenarnya ke depan ini? Dalam arti pemerintah harus mengawasi jalur-jalur non prosedural, terutama oknum-oknum yang memiliki keinginan untuk keuntungan pribadi ini. Ya, saya kira kita harus lihat akar masalahnya ya. Mengapa pekerja migran kita lebih memilih untuk menjadi undocumented migrant worker seperti itu. Pertama adalah biaya penempatan sangat tinggi sekali. Undang-Undang 18 tahun 2017 telah mengamanatkan adanya pembebasan biaya penempatan. Tapi sampai sekarang itu tidak terrealisir. Di zaman BP2MI dulu, Kepala Badan sempat mengeluarkan itu, tetapi ada resistensi yang kuat seperti itu. Jadi kita sebenarnya ingin dorong, misalnya nanti di revisi Undang-Undang 18 tahun 2017, zero cost atau pembebasan biaya penempatan harus menjadi lebih konkret lagi. Yang kedua juga adalah ada faktor eksternal. Mengapa Malaysia lebih banyak membutuhkan pekerja migran kita yang undocumented?
terbanyak adalah mereka yang kerja-kerja di perkebunan. Perkebunan, ya. Mereka sengaja merekrut pekerja migran secara undocumented karena mereka bebas membayar levy dan mereka bisa mendatangkan pekerja migran lebih banyak, lebih masif yang tanpa dokumen. Karena yang dengan dokumen mereka harus memproses, apalagi di Indonesia dengan birokrasi untuk jadi TKI yang resmi itu juga selain birokratis juga berbiaya tinggi seperti itu. Nah, yang terjadi juga adalah Malaysia menerapkan standar ganda. Dia melakukan kriminalisasi terhadap pekerja migran kita yang undocumented, tetapi dia membiarkan perusahaan-perusahaannya, perusahaan perkebunannya, karena perusahaan perkebunan ini penyumbang ekonomi Malaysia, itu nggak pernah tersentuh hukum meskipun mereka mempekerjakan ratusan ribu bahkan jutaan pekerja migran kita yang undocumented. Standar ganda ini juga harus dipertanyakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Oke, Pak Kavi, ini non prosedural masih menjadi momok. Bagaimana DPR melihat ini? Jadi kalau saya ini memang perlu dicari akar permasalahannya, Pak. Nah, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa saya melihat bahwa salah satu faktor yang mendorong mereka dan banyaknya tenaga non prosedural yang berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan, tentu yang pertama karena iming-iming ya. Iming-iming dan kesempatan lowongan kerja yang lebih banyak dan terbuka bagi mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat juga bahwa adanya prosedur yang relatif agak rumit di dalam negeri sehingga mereka malas untuk menempuh jalur yang resmi itu. Ditambah lagi adanya calo-calo ya yang memanfaatkan mereka dengan iming-iming pemberangkatan yang lebih mudah tanpa melalui sebuah prosedur yang resmi dan menjanjikan peluang kerja yang ada di Malaysia atau di negara-negara lain. Nah, olehnya itu sekali lagi saya tekankan khususnya kepada Pak Wamen, kepada BP2M ini untuk melakukan edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Pelibatan stakeholder di tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan agar mereka yang berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan itu dipastikan berangkat dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang ada. Kenapa? Karena kalau mereka berangkat dengan non-prosedural atau tenaga ilegal, itu akan lemah di mata hukum di negara luar. Di Malaysia, mereka yang berangkat dengan cara-cara ilegal, kalau mereka ingin melakukan pengaduan atau apapun juga, itu akan dipaksa dan ditekan oleh para majikannya untuk dilaporkan ke polisi. Dan pekerja ini pada takut semua karena mereka tidak memiliki dokumen. Diancamlah mereka. Itu. Nah, olehnya itu saya kira kebutuhan tenaga kerja di Malaysia ini kan memang cukup besar, Pak. Apalagi tenaga kerja kita ini kan relatif lebih murah. Tetapi saya lihat perlu kita atur sedemikian rupa sehingga mereka berangkat itu betul-betul dengan prosedur yang resmi. Sehingga tidak menjadi permainan negara-negara tujuan termasuk Malaysia selama ini. Oke, saya ke Mas Mamen. Mas Mamen, pertanyaannya apakah pemerintah selama ini serius dan bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan? Kita saksikan selanjutnya usai jeda.